Oke, banyak orang yang melakukan penciptaan ya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa ketika orang sudah berhasil melakukan penciptaan dengan teknik visualisasi dan afirmasi, tetapi kemudian mereka kembali lagi ke gagal seperti itu. Jadi terkadang kita melakukan visualisasi, afirmasi atau teknik LOA ya, teknik perwujudan dengan cara mengaktifkan pikiran bawah sadar. Tetapi kemudian kita mengalami kembali atau uh, penciptaan kita itu gagal lagi seperti itu. Mengapa bisa terjadi seperti itu ya? Nah, di sini saya ingin sedikit cerita ya, untuk mungkin yang pernah mengalami atau mungkin yang pernah uh, mengalami kejadian seperti itu. Jadi contohnya yang paling simpel ya, orang merokok, terapi merokok ya. Jadi terapi anti rokok. Jadi misalkan Anda ini perokok, kemudian Anda melakukan terapi pikiran bawah sadar ya, kemudian Anda sembuh. Atau orang yang sedang ini trauma ya, trauma tentang sesuatu, kemudian dia terapi dan setelah terapi dia sembuh ya, yang rokok juga nggak ngerokok lagi, tetapi kemudian dia kembali lagi ke menjadi perokok ya, seperti itu. Nah, mengapa sesuatu hal itu bisa kembali ke asalnya atau tidak bertahan lama apa yang Anda ciptakan ini ya. Ini juga terkait dengan masalah keuangan. Kadang kita melakukan teknik terapi masalah keuangan dengan cara mengaktifkan pikiran bawah sadar kita seperti itu. Tetapi kemudian kita kembali lagi, yang asalnya mungkin Anda sudah mengalami banyak kejadian ajaib atau sesuatu hal yang tidak terduga. Nah, kemudian tiba-tiba Anda kembali lagi ke awal seperti yang dulu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, logika tentang rokok tadi ya, logika tentang rokok tadi. Mengapa bisa terjadi kembali lagi menjadi perokok berat ya? Asalnya sudah sembuh, bisa kembali lagi. Sebetulnya begini ya, teknik afirmasi atau teknik visualisasi dan atau LOA, Law of Attraction itu ya, itu sebetulnya membutuhkan tidak hanya visualisasi dan afirmasi ya sebetulnya, tetapi dia membutuhkan lingkungan sebetulnya. Nah, ini yang kadang menjadi Anda kembali lagi ke perokok seperti itu ya. Karena apa? Ketika Anda sudah sembuh dari rokok misalkan, nah Anda kumpulnya sama perokok lagi, sehingga kemudian apa yang terjadi? Alam bawah sadar Anda merekam kembali bahwa di sekitar Anda itu perokok, sehingga kemudian Anda mau nggak mau itu akan distandarkan oleh pikiran bawah sadar Anda dan Anda jadi perokok lagi seperti itu. Maka kalau Anda ingin efektif ya, sebetulnya memang perlu dibentuk lingkungannya. Makanya kalau dalam ilmu kaya itu ada zona kaya sebetulnya. Itu sebetulnya emang harus dibentuk gitu. Karena apa? Ketika Anda sudah melakukan reprogramming bahasanya ya, reprogramming sistem pikiran bawah sadar Anda tentang kekayaan, maka kemudian Anda berkumpul lagi dengan orang-orang biasa, orang-orang yang tidak kaya, orang-orang yang punya pola pikir miskin, sehingga yang terjadi apa? Reprogramming Anda gagal gitu ya, atau terapi Anda tentang bawah sadar Anda tentang kekayaan dan sebagainya itu akan menjadi gagal. Itu akan menjadi kembali lagi ke pola miskin karena lingkungan tidak terbentuk di sana ya. Jadi itu sesuatu hal yang wajib sebetulnya, dan itu sesuatu hal yang nyambung sebetulnya. Itu sesuatu hal yang nyambung. Jadi keduanya ini tidak bisa terpisahkan antara
reprogramming, menata ulang di dalam diri Anda sendiri, di pikiran bawah sadar Anda, kemudian Anda lanjutkan dengan berkumpul orang-orang di zona kaya. Atau Anda berkumpul dengan orang-orang yang tidak merokok, misalkan Anda terapi rokok nih ya. Kalau Anda masih berkumpul dengan perokok ya Anda jadi perokok lagi, itu otomatis ya. Karena getarannya itu akan nyambung lagi sebetulnya. Ya, getarannya akan nyambung lagi. Sehingga kemudian nyambung dengan video saya yang kemarin bahwa untuk melakukan penciptaan itu bisa dari dalam keluar dan dari luar ke dalam. Ini keduanya juga harus dipakai sebetulnya. Karena alam semesta itu mengumpulkan yang satu vibrasi, yang satu energi sebetulnya. Kalau energi Anda itu kaya, maka Anda dikumpulkan dengan orang-orang kaya. Kalau vibrasi energi Anda orang miskin, Anda pasti dikumpulkan oleh orang miskin. Maka ketika Anda merubah pola pikir Anda, mindset Anda, reprogramming sistem Anda, pikiran bawah sadar Anda adalah program kaya, maka lingkungan harus Anda bentuk sebetulnya. Karena reprogramming Anda ini belum benar-benar kuat ya sebetulnya ya. Reprogramming ini masih bayi istilahnya. Ini kalau tidak dibentuk lingkungannya, dia akan tidak bisa tumbuh seperti itu. Sehingga dibutuhkan lingkungan kaya atau zona kaya. Nah, caranya bagaimana supaya Anda bisa masuk ke lingkungan kaya? Karena ketika kita berpola pikir miskin atau belum kaya, untuk masuk ke lingkungan kaya itu ya sulit sebetulnya. Nah, untuk zaman sekarang sebetulnya mudah ya. Karena orang-orang kaya zaman sekarang itu banyak yang terbuka. Nah, contohnya apa? Anda ikut seminarnya. Orang-orang kaya itu banyak membuat seminar-seminar, makanya Anda harus berani untuk meluangkan waktu, meluangkan uang dan sebagainya, membuang pola pikir miskin Anda untuk ikut seminarnya orang kaya, sehingga Anda akan nyambung ke sana. Harus sering ngumpul, sering komunikasi, membentuk jaringan di situ ya. Seperti itu. Jadi tujuannya itu bukan untuk, tidak hanya sebatas untuk mendapatkan ilmunya ya. Kalau Anda mendapatkan ilmunya kemudian Anda ngumpul sama orang miskin ya sama saja sebetulnya. Ilmu itu tidak akan berguna secara signifikan. Jadi yang lebih penting lagi sebetulnya bukan ilmunya ya, tapi membangun vibrasi yang sama. Jadi mungkin Anda, makanya Robert T. Kiyosaki itu pernah berkata ya, kalau Anda ingin kaya, Anda nggak perlu bingung bisnis apa gitu. Atau Anda nggak perlu bingung niru bisnisnya orang kaya gitu loh. Cukup berkumpul saja 5 tahun dengan mereka, Anda akan jadi. Ide itu akan muncul dengan sendirinya pada satu ketika ya. Tapi memang membutuhkan waktu. Kenapa 5 tahun, 6 tahun? Karena di situ proses untuk membuang mindset yang lama. Ya, karena ini berjalannya secara alami, tidak pakai reprogramming misalkan. Maka butuh 5 sampai 6 tahun berkumpul dengan di zona kaya tersebut, sehingga lama kelamaan otak Anda atau pikiran bawah sadar Anda terprogram dengan secara alami ke sana seperti itu. Makanya Anda jangan pelit ya, Anda jangan ngeman sebetulnya. Kalau memang apa ya, jangan ngeman untuk ikut seminarnya seperti itu ya. Jangan ngeman untuk ikut seminarnya, karena disitulah yang sangat penting. Membangun vibrasi kaya, membangun getaran yang sama dengan orang kaya seperti itu. Minimal Anda punya 6 orang yang standarnya memang sudah pola pikirnya benar-benar pola pikir kaya dan sudah jadi ya. Anda masuk ke lingkarannya, ke arus mereka, maka Anda akan terbawa dengan sendirinya seperti itu. Nah, tapi jika Anda nggak ikut seminarnya kan sulit ya. Anda nyelonong tiba-tiba datang ke rumahnya misalkan, ya nggak mungkin seperti itu. Paling mudah adalah ikut seminarnya, karena dari situ Anda akan terbangun dengan sendirinya ya. Berkumpul, terbangun dengan sendirinya secara otomatis seperti itu. Dan kadang-kadang malah ada pembinaan yang selama 1 tahun ya, itu sangat bagus sekali sebetulnya. Karena dengan waktu 1 tahun tersebut Anda sering komunikasi, sering membangun koneksi, sering membangun komunikasi dengan mereka, itu sangat luar biasa sekali. Nah, seperti itu ya kira-kira ya penjelasannya. Jadi ketika Anda sudah melakukan visualisasi afirmasi dan kenapa Anda nggak terwujud, ya itu salah satunya yang paling berat.
karena Anda nggak berkumpul dengan orang kaya, Anda masih berkumpul dengan pola pikir yang sama dengan Anda sekarang, ya nggak jadi seperti itu. Umpama jadi pun mungkin sesaat dan kemudian diturunkan kembali. Jadi sesaat Anda naik, turun lagi, jatuh lagi dan sebagainya ya. Jadi untuk mempertahankannya seperti itu, dan Anda harus kuat secara pikiran, karena mungkin secara konsep, secara mindset itu pola pikirnya sudah berbeda antara pola pikir kaya dan pola pikir miskin ya. Anda harus tahan di situ untuk mengganti pola pikir lama Anda seperti itu. Oke, itu saja ya.